Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Manajemen dosen izin di sini saya akan menjelaskan tentang bahayanya logam berat. Dari sekian banyaknya limbah yang ada di laut, limbah logam berat merupakan limbah yang paling berbahaya karena menimbulkan efek racun bagi manusia. Pencemaran logam berat yang masuk ke lingkungan perairan sungai akan terlarut dalam air dan akan terkumulasi dalam sedimen dan dapat bertambah sejalan dengan berjalannya waktu, tergantung pada kondisi lingkungan perairan tersebut. Logam berat dapat berpindah dari lingkungan ke organisme dan dari organisme satu ke organisme lain melalui rantai makanan. Logam berat yang ada pada perairan pada suatu akan turun dan mengendap pada dasar perairan, membentuk sedimentasi, dan hal ini akan menyebabkan biota laut yang mencari makan di dasar perairan seperti udang, kepiting, maupun kerang akan memiliki peluang yang sangat besar untuk terkontaminasi logam berat tersebut, menunjukkan bahwa logam berat yang terkumulasi pada ekosistem mangrove mengalami biokumulasi dalam jaringan hewan gastropoda yang berasosiasi dengan mangrove. Logam berat masuk ke dalam jaringan tubuh biota laut melalui beberapa jalan, yaitu saluran pernapasan atau insang, saluran pencernaan seperti usus, hati, ginjal, maupun penetrasi melalui kulit. Jika biota laut yang telah terkontaminasi tersebut dikonsumsi oleh manusia dalam jangka waktu tertentu, akan sangat berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Kemungkinan kontaminasi logam berat yang tinggi yaitu pada daerah sekitar pelabuhan berdekatan dengan pertambakan dan muara sungai yang merupakan tempat akumulasi limbah industri maupun limbah rumah tangga. Logam berat yang masuk dalam ekosistem mangrove juga dapat berasal dari aktivitas perkapalan, wisata, tumpahan minyak, aktivitas pertambangan, dan aktivitas pertanian. Logam berat yang berasal dari aktivitas pertanian bersumber dari penggunaan insektisida dan pupuk yang berlebihan. Konsentrasi logam berat yang tinggi dalam lingkungan dapat menyebabkan kerusakan lingkungan dan meningkatkan daya toksisitas, persistan, dan bioakumulasi logam itu sendiri. Data hasil pengukuran konsentrasi logam berat jenis PB, Cu, dan Cd pada jaringan vegetasi mangrove dari laboratorium selanjutnya ditabulasikan dan dianalisis secara deskriptif. Logam berat Cu dan Pb merupakan unsur logam berat yang tidak dapat terurai oleh proses alam serta dapat membahayakan kesehatan manusia. Meskipun mangrove tumbuh pada lingkungan dengan tingkat konsentrasi logam berat yang tinggi, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap kesehatan vegetasi mangrove itu sendiri. Melalui akarnya, tumbuhan ini dapat menyerap logam-logam berat yang terdapat pada sedimen maupun air dan pangkal ranting serta daun muda yang terdapat pada ujung ranting tersebut. Mekanisme yang dilakukan oleh tumbuhan untuk menghadapi konsentrasi polutan yang tinggi di sekitarnya adalah dengan cara penanggulangan atau ameliorasi dan toleransi akumulasi logam berat pada vegetasi mangrove yang diambil pada 4 stasiun penelitian. Secara umum, semua perairan yang diteliti mengandung logam berat melebihi ambang batas yang ditetapkan. Kondisi ini sangat membahayakan manusia yang memanfaatkan hasil laut di sekitarnya. Salah satunya upaya untuk meredukasi kandungan logam berat dalam perairan adalah lebih meningkatkan upaya pelestarian ekosistem mangrove, karena berdasarkan hasil penelitian tumbuhan mangrove mempunyai kemampuan untuk menyerap logam berat dan menyimpan dalam jaringan tubuh. Tiap jenis tumbuhan mangrove mempunyai kemampuan yang berbeda dalam akumulasi logam berat dalam jaringan tubuhnya. Dengan demikian, untuk mengendalikan pencemaran logam berat di wilayah pesisir perlu mempertimbangkan jenis dan kerapatannya.
Sekian penjelasan saya mengenai bahayanya logam berat pada perairan. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.